Di, rajin amat pagi-pagi masih ngebersihin aja. Iya, equipment kita harus bersih terus bang. Namanya Di, buat kopi masih orang. cukup nih buat anda hari ini. Insya Allah stok. Aman Masih bang, cukup ya? aman. Gue kalau ngomong kopi gue inget almarhum bokap gue. Bapak almarhum juga? Bokap lu udah meninggal juga? Iya sama. Wotos, kita anak yatim. Aduh. Berarti ya. Tapi inget gak sih kalau ngomong-ngomong kalau orang tua tuh, karena papa saya tuh suka banget kopi. Oh gitu? Kasih sayang orang tua. Iya. Lu gimana rasanya dulu? Wah luar biasa banget. Ya Pokoknya kan? orang tua mah istilahnya nggak ada batasnya lah. Iya ya? Iya, sampai kita tuh, padahal udah nikah nih gue nih ya. Ah. Udah punya keluarga, punya anak. Ah. Masih ditanyain aja, kabarnya gimana. Termasuk sampai kerjaan nih. Ah. Ditanyain, Ji, kerjaan lu gimana? Bos lu si Riko tuh baik nggak orangnya? Saya bilang, alhamdulillah mak. Iya. Kerjaan lancar, bos baik. Sampai segitunya. Peduli ya orang tua. Iya. Makanya ada suka istilah, pernah denger gak lo? Katanya kasih orang tua sepanjang masa, kasih anak kadang-kadang sepanjang galah. Nah. Pendek banget kita. Iya. Kadang Malu. kita aja, kadang Iya kita kan? aja malah banyakan orang tua nanyain kita daripada kita nanyain orang tua. Betul. Aduh. Ini sadar. Kalau lagi bener lu baik lo ya. Kayak orang bener lu. Sekali-kali lurus lah. Makanya. Sekarang berarti tinggal ibu. Iya, tinggal ibu nih. Sama kita tinggal ibu ya. Makanya kita bersyukur lah. Kita rambut orang tua kita. Surga kita itu. Iya. Ya. Usaha berkah laris. Amin. Biasanya- Berkat doanya mereka juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toraja. Toraja lagi. Stok aman pokoknya Toraja. Apa kabar Pak Ustadz? Baik, Aduh, alhamdulillah. lama nggak bertemu. Silakan duduk di mana? Ya. Sini. Sini Ustaz. Aduh, ini pengunjung setia nih tempat Ya. kita ini. Kemana aja sih lagi keliling kota Indonesia? Alhamdulillah. Sibuk dakwah. Dakwah. Sibuk ya? Iya. Alhamdulillah dakwah. Dakwah. Allah telah menakdirkan saya sebagai aktivis dakwah. Alhamdulillah. Maka harus menyampaikan pesan-pesan agama dari Iya. Sabang sampai Merauke. Wih, pas banget sih. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Jangan dong kalau masjid sholat. Kita ngebahas tentang kasih sayang orang tua, Pak Ya. Ustadz. Kadang-kadang kan kita sebagai anak, kadang-kadang suka amit-amit ya, jangan sampai durhaka, kualat, suka bikin sedih. Ya. Nah, Pak Ustadz gimana tuh? Dalam Al-Quran ada 3 perintah Allah yang sifatnya serangkai. Serangkai. Artinya tidaklah sah perintah yang satu Ya. apabila perintah rangkaiannya tidak ditunaikan. Iya. 3 perintah serangkai itu yang pertama, atiullaha wa atiur rasul. Ya. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Iya. Taat kepada Allah tapi mengkhianati Rasul, Ya. taatnya kepada Allah sia-sia. Pun sebaliknya, taat kepada Rasul tapi mengkhianati Allah, taatnya kepada Rasul, Ya. bubar. Bubar. Yang kedua, aqimis shalah wa atus zakat. Ya. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Orang yang mendirikan sholat tapi Ya. mengabaikan zakat, maka sholatnya akan tertolak. Iya. Demikian sebaliknya, orang yang membayar zakatnya tapi tidak mendirikan sholat, ya. zakatnya pun akan sia-sia. Oke, jadi saling-saling. Perintah serangkai yang ketiga, Ya. anis kurli wali daika. Artinya bersyukur engkau kepada Allah, tapi jangan lupa bersyukur pula kepada kedua orang tuamu. Oh, maksudnya gimana tuh Pak Ustadz? Orang yang taat beribadah kepada Allah, Ya. sholatnya lengkap, puasanya cukup, Ya. hajinya mabrur, Ya. tapi mengabaikan pembinaan dan penyantunan kepada orang tua, Ya. dia durhaka kepada orang tuanya, Ya. maka semua taatnya kepada Allah akan sia-sia. Oh, sebegitunya ya diatur ya. Dan sebaliknya juga, orang yang memuliakan orang tuanya, Ya. tapi menserikatkan Allah, Ya. maka taatnya kepada orang tua, amal-amal kebaikannya kepada orang tua akan sia-sia. Iya. Tetapi percayalah, tidak ada orang yang Ya. memuliakan orang tuanya tidak percaya kepada Allah. Oh, begitu. Yang banyak dia percaya kepada Allah tapi mendurhakai orang tuanya. Ya. Ya kan? Ada banyak kita lihat sholat, ngaku Islam, Iya. jelis taklim, Iya. tapi ibunya dia sengsarakan. Ya, durhaka kualat juga ya. Ya. Nggak berkah ya Mas ya. Makanya Ya. orang yang mau mendapati ridha Allah, Ya.
muliakan orang tua. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan sebuah ayat yang sangat mewajibkan kita berbuat baik kepada orang tua. Apa itu? Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma. Iya. Au kilahuma. Fala takul lahuma uf wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Iya. Ayat ini menjelaskan apabila apabila orang tuamu sudah uzur, sudah tua, lalu dia berada dalam pemeliharaanmu, anggap kata tinggal di rumah, serumah dengan kamu, maka berlakukanlah dengan sebaik-baiknya. Janganlah kamu berkata ah kepadanya. Coba bayangkan, Al-Quran mengatakan jangan kau berkata ah. Kadang-kadang Riko, saja. Tolong Riko tuh beliin buah pisang. Males sama mama. Wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Berkata-katalah dengan qaulan karima, kata-kata yang mulia. Iya. Kalaupun misalnya kan ada anak zaman now nih lagi rame misalnya, orang tuanya itu mungkin keliru lah, mungkin miskomunikasi, salah gitu. Itu pun bukan pembenaran anak ngasih taunya yang tidak benar ya Pak Ustadz ya. Mesti ngasih taunya mesti dengan tetap baik ya, tetap santun. Itu yang disebut tadi qaulan karima, kata-kata yang mulia. Allah tidak memakai diksi kata-kata yang sopan. Iya, baik atau sopan itu enggak? Kata-kata yang mulia. Sopan menurut barangkali orang Sulawesi, belum tentu sopan menurut adat orang Jawa. Oh iya. Kasar menurut orang Jawa, belum tentu kasar menurut budaya orang Papua. Misal seperti itu kan, itu budaya. Sopan santun itu seperti. Tapi Al-Quran memakai kata kalimat yang mulia. Mulia itu akhlak. Akhlak itu ukurannya agama. Lalu bagaimana sesungguhnya perintah-perintah agama terhadap memuliakan orang tua? Satu di antaranya, jangan berkata ah. Coba bayangkan Mas Riko, ah saja dilarang. Apalagi sampai meneteskan air mata orang tua. Aduh, enggak deh. Ngomong tau nggak boleh, ngomongnya lagi. Kan nggak dosa kalau salah, gitu. Tapi kadang-kadang Pak Ustadz, orang tua itu sayang sama anaknya. Kadang-kadang suka berlebihan. Kalau bahasa Belandanya dianggapnya lebay. Kadang suka berlebihan gitu. Dan itu membuat kadang-kadang ada seorang anak nih, risih banget sih mama, papa. Contoh kasus, mana contoh kasusnya? Contoh, kamu pulang jam berapa nanti malam? Jam 7, jam 8. Kamu hati-hati loh. Kamu pakai jaket itu udah malam habis isak jam 7. Kamu mesti begini. Pulang sama siapa? Ya ilah mama, sama si Anu, si A. Berlebihan banget gitu. Jadi anak ngerasa, kayak nggak percaya banget sih gitu. Jadi risih. Kayak gitu gimana? Ketika berpikir seperti itu, yakinlah bahwa pikiranmu sudah dikuasai setan. Tapi kalau dia membawa kepada sesuatu positif, dia tidak akan risih banget. Maka dia akan berkata, subhanallah, begitu sayangnya ibu saya kepadaku. Saya sudah sarjana, sudah kerja, sudah dewasa. Masih juga saya diperlakukan seolah anak kecil. Begitu cintanya ibu bapak saya kepada saya. Itulah fitrahnya. Maka ketika ada sesuatu, kok ibu saya begini, itu bisikan setan. Padahal niat ibu kita kan tulus. Begitu sayangnya orang tua kepada kita. Maka itulah sebabnya para pakar pendidikan anak mengatakan, seorang anak tidak pernah dewasa di mata ibunya. Maka ketika kita sedewasa apapun, secerdas apapun, sekaya apapun, apa yang kita mau lakukan izin sama orang tua. Minta izin. Saya sampai sekarang mau beli tanah, mau kemana, saya izin sama orang tua. Bukan pemberitahuan. Izin sama orang tua. Untuk apa? Saya bukan izin mau misal, Mak, saya mau beli tanah nih. Ibu saya pasti bilang, kau lebih tahu dari saya. Kenapa lagi kau tanya sama saya? Kenapa saya tanya ibu saya? Bukan saya cari pendapatnya. Tapi saya cari ridanya ibu saya. Ketika ibu saya sudah rida, maka Allah pasti rida kepadaku. Ridha Allah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Bayangkan kalau ibu saya dari kecil mengurus saya, tiba-tiba saya punya rumah, punya tanah, punya apa, tanpa pemberitahuan ibu. Maka ibu saya berpikir, anakku tinggi mi sekolahnya, besar mi, banyak mi ilmunya, tidak minat tanya-tanya saya. Tentu dia akan merasa kecil hati. Udah ngelangkain mama, sombong. Lalu kita akan berkata, niat saya kan tidak begitu. Oke? Niat harus baik, tapi cara pun harus mulia.